Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang cara belajar dan strategi belajar untuk menghadapi ujian, untuk meraih nilai terbaik yang bisa kita dapatkan dan usahakan. Cara belajar yang baik dapat berbeda-beda untuk setiap orang karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Namun berikut ini adalah beberapa prinsip umum yang dapat membantu kita meningkatkan efektivitas kita dalam belajar. Pertama, temukan gaya belajar Anda. Beberapa orang belajar lebih baik dengan membaca, sementara yang lain memahami informasi lebih baik melalui pendengaran atau pengalaman langsung di lapangan. Identifikasi gaya belajar Anda dan sesuaikan metode belajar yang sesuai dengan itu. Ada 3 macam gaya belajar, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Kedua, buat jadwal belajar yang teratur. Tentukan waktu yang tetap untuk belajar setiap hari. Konsistensi sangat penting untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, misal di pagi hari atau di malam hari. Kemudian ketiga, atur prioritas harian. Identifikasilah materi-materi atau tugas yang paling penting dan berikan fokus lebih pada hal tersebut. Pelajarilah konsep-konsep kunci terlebih dahulu sebelum beralih ke materi yang lebih kompleks. Keempat, gunakan metode catatan yang efektif. Praktek membuat catatan singkat atau diagram untuk membantu memvisualisasikan informasi lebih mudah lagi. Gunakan warna atau simbol yang menyoroti poin-poin penting dalam catatan-catatan Anda sehingga lebih nyaman untuk dibaca ke depannya. Kelima, berikan istirahat secukupnya. Jangan lupa pentingnya istirahat. Pecahkan sesi belajar kita menjadi waktu-waktu tertentu yang dapat kita kelola dengan baik. Sisihkan waktu untuk istirahat agar otak kita tetap segar dan tidak jenuh. Keenam, gunakan berbagai sumber belajar. Jangan mudah terpaku pada satu sumber belajar saja, misalkan hanya menggunakan buku. Gunakan beragam sumber belajar, misalnya ada buku teks, video, aplikasi pembelajaran, dan sumber belajar lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait suatu materi. Ketujuh, aplikasikan pengetahuan dengan praktik. Setelah memahami konsep-konsep materi pelajaran, terapkan pengetahuan kita dengan memecahkan masalah atau berlatih soal-soal latihan yang ada dalam buku-buku soal lainnya. Kedelapan, berpartisipasi dalam diskusi. Dengan diskusi materi dengan teman sekelas atau guru atau bergabung dalam kelompok studi, diskusi dapat membantu kita memperkuat pemahaman dan membuka perspektif baru terhadap materi-materi yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Kesembilan, gunakanlah teknologi pendidikan dalam belajar. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, ada mengakses tutorial online atau platform pembelajaran daring yang lebih mudah bagi kita. Kesepuluh, evaluasi dan evaluasi. Secara teratur tinjau kemajuan belajar kita. Jika ada merasa kurang memahami suatu konsep tertentu dalam mata pelajaran tertentu, beri lebih banyak waktu dan perhatian pada hal tersebut. Ingatlah bahwa kunci utama adalah konsistensi, kesabaran, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan metode belajar kita sesuai kebutuhan dan perkembangan kita sendiri. Jadi, aturlah prioritas secara baik. Kemudian, strategi belajar untuk menghadapi ujian. Menghadapi ujian memerlukan persiapan yang baik dan strategi belajar yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk membantu mempersiapkan diri dengan baik ketika ada ujian tiba. Pertama, buatlah jadwal belajar yang teratur. Tentukan jadwal belajar yang terstruktur, bagi waktu yang seimbang untuk setiap mata pelajaran, dan berikan waktu istirahat yang cukup untuk diri kita sendiri. Kedua, identifikasi materi yang harus dikuasai. Mari kita buka kurikulum atau silabus dan identifikasi materi yang akan diujikan. Prioritaskan pada materi yang paling penting terlebih dahulu. Ketiga, buat catatan atau ringkasan. Dengan membuat catatan atau ringkasan materi untuk membantu kita memahami konsep-konsep yang lebih mendetail lagi. Proses penulisan sendiri dapat membantu mengingat informasi lebih baik. Ketiga, gunakan teknik pembelajaran aktif. Terlibat dalam diskusi, melakukan praktik dengan latihan soal-soal, atau mengajar materi kepada orang lain dapat memperkuat pemahaman kita terhadap materi pelajaran yang sedang kita usahakan. Kemudian manfaatkan berbagai sumber belajar yang ada. Gunakan buku teks, catatan kelas, materi online, dan sumber-sumber belajar lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap materi pelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis visual.
Gunakan mind map, diagram, atau grafik untuk memvisualisasikan konsep-konsep penting atau data-data penting. Ini dapat membantu kita memahami hubungan antar informasi-informasi yang ada. Kemudian praktik dengan soal, ini yang paling penting. Lakukanlah praktik soal-soal latihan dari berbagai tingkat kesulitan mulai dari yang mudah sampai yang sulit untuk menguji pemahaman kita dan meningkatkan keterampilan kita mengerjakan soal. Kemudian belajar mengelola waktu dengan baik. Latihan mengerjakan soal dalam batas waktu yang diberikan untuk ujian ini dapat membantu kita menjadi lebih terbiasa dengan tekanan waktu yang terbatas saat ujian tiba. Kemudian perhatikan istirahat kita. Jangan lupakan pentingnya istirahat. Jangan terlalu lama duduk di depan buku. Berikan waktu istirahat yang cukup untuk menyegarkan pikiran dan menjernihkan hati. Kemudian berpartisipasi dalam kelompok belajar. Bergabung dengan kelompok belajar dapat memberikan perspektif baru dan membuat kita memahami konsep-konsep dari sudut pandang orang lain, teman-teman kita. Selanjutnya, lakukan review secara rutin. Secara rutin, ulangi materi yang telah dipelajari untuk memperkuat ingatan jangka panjang kita. Kemudian, jaga kesehatan. Pastikan kita mendapatkan tidur cukup, makan dengan cukup, dan tetap aktif secara fisik. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan kinerja otak kita dan memudahkan kita dalam memahami suatu materi pelajaran. Kemudian, mengelola stres. Praktikanlah teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau olahraga ringan untuk mengatasi stres yang kita rasakan sebelum dan selama ujian. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Jadi penting untuk menyesuaikan strategi ini dengan gaya belajar yang kita rasa nyaman. Cobalah berbagai metode dan lihat mana yang paling efektif untuk kita. Kemudian lakukan cara yang paling efektif untuk belajar itu. Kesimpulan, ini adalah cara belajar dan strategi belajar untuk menghadapi ujian. Oleh karenanya, semoga bisa dimengerti dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.